Data BPS beda, data Kemendak beda, data Kementan beda. Sekarang ada Badan Pangan. Data Badan Pangan pun beda gitu. Bahkan yang menentukan harga pupuk itu petani. DPR berbagi pupuk juga ke konstituen. Kepala dinas dapat jatah juga. Presiden Jokowi kurang, saya tidak bilang tidak fokus, tapi kurang fokus dalam posisi itu. Kalau cabenya mahal, ini sendiri tanam sendiri. Ini solusi-solusi yang menurut saya tidak menenangkan. Bapak Presiden ini umurnya sudah sepuh ya. Artinya ini kesempatan terakhir Bapak Presiden menyuguhkan pengabdian terhadap bangsa ini, terhadap rakyat kita, terhadap negeri ini. Impor kita ini sudah dalam kondisi yang sangat waspada. Mewakili teman-teman pedagang dan petani, harapan itu ada di pundak Pak Prabowo. Balik lagi di podcast Data Kita, Data Untuk Kita. Kali ini kami podcast Data Kita kedatangan seorang tamu yang merupakan aktivis sosial dan juga ketua dari Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, Mas Mansuri. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Mas Aska sehat. Alhamdulillah sehat. Makasih Mas sudah datang ke sama-sama podcast kita yang sederhana ini. Mas Mansuri, melihat aktivitas sosial yang dilakukan oleh Mas Mansuri seperti itu, kita terinspirasi dengan gerakan-gerakan yang dilakukan Mas Mansuri. Selain Mas Mansuri ini seorang ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, Mas Mansuri juga aktif dalam dunia sosial. Salah satunya ialah pemberdayaan bagi teman-teman difabel, seperti itu. Nah, bahkan teman-teman ini, kalau teman-teman lihat TikToknya seperti itu ya, ada Mas Mansuri Mans kayak gitu. Beliau aktif untuk memberdayakan dan aktif menyuarakan isu-isu terkait dengan difabel, selain terkait dengan masalah pasar, kemudian juga pangan dan lain sebagainya. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas itu secara mendalam. Dan Mas Mansuri, pertanyaan pertama, kenapa Mas Mansuri termotivasi untuk aktif di dunia sosial, baik itu menyuarakan soal difabel dan juga terkait dengan perdagangan? Mas Aska, kita ini berjuang di gerakan aktivis itu sejak kita memasuki Jakarta ya. Saya merasa bahwa kerasnya pertarungan pada saat itu, gesekan dan banyak sekali perjuangan yang dilakukan itu memang tidak menutup saya untuk berpikir saya ini kayaknya bisa juga hidup nggak lama gitu. Mungkin besok kita dipanggil sama Tuhan gitu. Sehingga muncul ide-ide atau sentuhan-sentuhan yang memungkinkan untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. Paling tidak ada catatan bahwa apa yang sudah kita berikan, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita sentuh itu berdampak pada orang lain, khususnya masyarakat yang membutuhkan. Kenapa difabel pertanyaannya? Saya merasa bahwa mereka itu seperti anak bagi saya ya. Jadi sentuhan, cinta, kasih sayang kepada mereka itu adalah obat yang paling mujarab yang bisa menyembuhkan mereka. Banyak sekali kejadian, Mas Aska, kalau cerita di podcast ini nanti kita nggak jadi bicara pangan. Tapi menurut saya begini, poinnya adalah banyak sekali anak-anak
difabel, anak-anak disabilitas itu, anak-anak istimewa kami menyebutnya, itu mereka dianggap bahwa apa yang mereka derita itu sebagai kutukan. Mereka dijauhi oleh sanak keluarga mereka, dikebiri oleh tetangga mereka, ditinggalkan oleh teman-teman sebayanya. Mereka tidak menikmati kehidupan selayaknya kehidupan manusia. Hanya ada di kamar saja, tidak bisa kemana-mana, keluar saja malu gitu. Keluar kamar saja malu, apalagi keluar rumah. Nah, ini yang membuat saya mendorong agar anak-anak saya ini harus lebih optimis. Anak-anak saya ini harus lebih berpandangan baik ke depan. Dia harus lebih bisa berdamai pada dirinya sendiri, dan terbukti saat ini, walaupun ini baru 4 tahun ya, tetapi saya merasakan betul bahwa mereka tidak hanya berdamai pada dirinya sendiri, mereka bahkan bisa mencukupi kehidupannya sendiri, bahkan beberapa sudah menghidupi keluarganya gitu. Berarti tidak lagi teralienasi seperti itu ya Mas? Iya, ada pola yang memang kita bangun ya. Kalau di TikTok ini, kalau kita coba fokus TikTok, kalau ada anak-anak istimewa, boleh nggak ayah aku jadi anakmu? Boleh, tapi dengan catatan kamu harus berjuang bersama ayah ya. Bagaimana cara berjuangnya? Ya harus mulai dari diri sendiri. Yang awalnya live itu nggak bisa nunjukin, nggak nunjukin muka karena malu ya. Sekarang sudah mulai menunjukin muka, mulai berinteraksi. Bahkan beberapa ada anak saya Tigan dari Sumatera Utara, itu dia setiap malam live main DJ, walaupun DJ-nya DJ pakai YouTube ya, tetapi itu menghibur gitu. Bahkan mereka menaikkan cewek-cewek gitu ya untuk menghibur penonton. Ada juga anak saya yang Wiji dari Lampung, yang dulu memang tidak pede dia live, sekarang bahkan penghasilannya sebulan lebih dari 30 juta dari live TikTok. Hanya sesimpel kreativitas yang dia bangun, yang dia nyaman, dan itu mengundang penonton untuk melihat dia dan memberikan gift. Poinnya adalah saya melarang anak-anak saya untuk meminta-minta. Jadi sekarang sudah tidak ada anak-anak saya yang di jalanan ngamen, tidak ada. Mereka sudah menjadi konten kreator. Mereka live menghibur, ada candaan-candaan, kadang-kadang kumpul, sehingga memotivasi mereka bahwa aku tidak sendiri hidup di dunia ini. Aku banyak temannya dari Sabang sampai Merauke, dan jumlahnya ribuan. Jumlahnya ribuan dalam waktu 4 tahun ini. Dan mereka juga berhak atas kesejahteraannya pribadi seperti itu. Sangat. Maka setiap tahun saya kumpulkan di Jakarta. Semua diundang di Jakarta. Mereka berhak kenal dekat dengan ayahnya, tidak hanya di sosial media. Mereka punya hak untuk mendapatkan suapan dari ayahnya. Mereka berhak untuk mendapatkan pelukan dari ayahnya, untuk menambah semangat daya juang mereka untuk hidup ke depan. Dan dari ribuan itu ada ratusan yang sekarang sudah mulai dalam proses pemulihan. Ada yang sembuh dari sakit karena dia tiduran aja selama berpuluh-puluh tahun, sekarang sudah mulai bisa berdiri. Yang tangannya kaku sekarang sudah mulai bisa bergerak. Ini adalah berkah yang luar biasa yang bisa saya terima. Dan ini yang sebenarnya saya cita-citakan. Setelah saya mati nanti itu saya ingin menunjukkan kepada orang bahwa tolonglah gantikan saya sebagai ayah-ayah bagi mereka. Ini sebenarnya keinginan dan harapan saya ke depan. Oke. Itu sebuah kisah inspiratif seperti yang Mas Mansuri kalau saya bilang. Karena memang saya juga fokus di penelitian itu soal difabel. Namun fokus ke pemilu Mas Mansuri. Nah, teman-teman di balik
aktivitas Mas Mansuri ini sebagai seorang Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, seperti ternyata beliau juga aktif dalam dunia sosial. Nah, bicara soal aktivitas lain Mas Mansuri sebagai Ketua Pedagang Pasar Indonesia, kita tahu bahwa tadi kita sudah berbicara soal hak atas kesejahteraan seperti itu, baik itu untuk difabel, baik itu untuk teman-teman yang sudah tidak memiliki keluarga, ayah, ibu dan lain sebagainya. Salah satu hal yang paling mendasar ialah kebutuhan pangan. Kebutuhan pangan itu yang paling mendasar, beras, makan dan lain sebagainya. Nah, ketahanan pangan atau program ketahanan pangan ini kan sebetulnya bukan jadi wacana baru, Mas. Kita tahu bahwa di era Soeharto dulu itu juga ada program yang dinamakan lahan gambut kalau tidak salah. Kemudian juga masuk ke era SBY juga sama, ada program soal peningkatan ketahanan pangan. Ke era Jokowi saat ini yang 2 periode juga isu terkait dengan ketahanan pangan selalu dinaikkan atau selalu dijadikan prioritas. Dan kalau kita bicara soal pemerintahan selanjutnya, pasca 20 Oktober ini kan ada terpilih Prabowo Gibran seperti itu. Di Asta Cita, Prabowo Gibran salah satunya adalah pangan. Seperti itu. Jadi intinya bahwa ketahanan pangan ini adalah dasar dari seluruh kesejahteraan gitu. Nah, bagi Mas Mansuri yang sudah aktif di dalam isu perdagangan pasar seperti itu, baik itu produsen maupun konsumen ataupun penjual seperti itu. Nah, apa sebetulnya evaluasi dari setiap program ketahanan pangan yang ada di Indonesia? Dan apa sebetulnya yang perlu diperbaiki ke depan? Pertama, pangan ini penting sangat penting bagi keberlangsungan bernegara. Kita boleh cek negara manapun yang pangannya bergantung pada luar negeri, maka dia tidak akan mungkin bisa mensejahterakan rakyatnya. Ini bisa dicek di negara manapun. Nah, Indonesia ini memiliki keuntungan dengan jumlah luasan yang luar biasa, agraris. Bahkan kalau kita dengar ada lagunya siapa yang batu bukan lautan hanya susu. Sangat subur negara ini. Maka ini yang harus menjadi ujung tombak negara ini untuk bisa menjadi negara maju, bisa jadi negara maju. Nah, kalau kita lihat di pemerintahan paling tidak 10 tahun terakhir saya pelaku dan sekaligus merasakan betul bagaimana pangan ini sedikit terabaikan di 10 tahun terakhir. Karena kita tahu memang di sisi lain ada keberhasilan Pak Jokowi dari sisi infrastruktur, mungkin dari yang lain, tetapi pangan memang sayang sekali tidak menjadi concern. Sehingga kalau kita lihat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, gejolak pangan itu, gejolak harga itu relatif lebih sering dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kalau kita compare dengan Presiden SBY, B.J. Habibie, Soeharto sekalipun, Gus Dur dan seterusnya, gejolak harga pangan itu jauh lebih tinggi dibanding kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi. Kenapa itu, Mas? Ya, memang kalau kita bicara pangan secara keseluruhan itu kita harus paling tidak 4 hal. Yang pertama data pangan kita. Persoalan yang paling banyak timbul dan menjadi problematika kebijakan pangan secara nasional itu ada di data. Coba bayangkan, data BPS beda, data Kemendak beda, data Kementan beda, sekarang ada Badan Pangan. Data Badan Pangan pun beda gitu. 4 data. Dan data yang kami keluarkan juga berbeda. Data IKP juga berbeda. Nah, ini yang membuat kita tidak punya pegangan. Apa sih sebenarnya yang harus diperkuat dari data? Data ini kami sudah menyarankan, kalaupun diserahkan kepada BPS katakanlah, perkuat BPS-nya. SDM BPS jadi perkuat, aksesnya diperluas,
anggaran kalau perlu ditambah. Dan ini terbukti dalam kurun waktu setahun terakhir ini kita menemukan bahwa data ini tidak akan pernah valid selama data yang digunakan BPS adalah data yang diambil dari satelit gitu. Oh, oke. Ini cilaka nih, data kita itu diambil dari satelit. Hijaunya rumput itu dianggap hijaunya padi itu baru tanam. Ini kan masalah. Itu masalah. Jadi kenapa ini tidak sinkron? Sehingga kita tidak punya pegangan. Kita berapa asumsi kebutuhan kita, pangan kita, berapa asumsi produksi kita, itu kita nggak punya pegangan. Itu yang pertama, data. Maka data ini harus diperbaiki. Dan saat ini data diserahkan kepada Badan Pangan Nasional untuk bisa memberikan data yang real atas produksi dalam negeri kita. Berarti yang bisa kita jadikan acuan sekarang Badan Pangan seperti itu? Iya, walaupun nanti akan kita akan coba gali ulang ya. Kita akan gali ulang kenapa data Badan Pangan ini juga belum bisa kita katakan sepenuhnya valid selama beberapa poin-poin itu tidak dipenuhi. Salah satunya keterbukaan dinas-dinas pertanian di bawah. Kalaupun kita mau dorong Badan Pangan sebagai satu-satunya pihak yang memberikan data pangan gitu ya, dia harus diberikan akses untuk melakukan pengecekan terhadap petani-petani kita, produksi-produksi di bawah. Ini berkaitan dengan dinas. Nah, persoalannya adalah antara Kementerian Pertanian dengan Badan Pangan ini juga nggak terlalu sinkron gitu. Kenapa begitu? Kan Badan Pangan ini terbentuk ngambil direktorat dari salah satu Kementerian Pertanian kan. Ini juga masih ada egosentris yang harus diluruskan. Itu yang mendorong kami terus berbicara agak keras soal data, termasuk memberikan kewenangan lebih besar terhadap Badan Pangan. Tidak hanya kewenangan, tapi juga anggaran, kebijakan, dan rekomendasi yang memungkinkan itu bisa menjadi turunan atas kebijakan yang diberikan pemerintah ke depan. Data. Yang kedua, menurut saya penting adalah kita harus tahu, tadi saya sebutkan asumsi permintaan kita dan asumsi produksi kita. Ini supply sebenarnya and demand ya. Iya, supply dan demand. Kalau produksi kita, data sudah kita penuhi, produksi kita menurun, langkah apa yang harus dilakukan? Ini yang menjadi penting untuk kita perkuat. Yang ketiga, menjaga agar kita tidak bergantung pada impor. Betul. Kita tahu bahwa dalam 10 tahun terakhir ini kita lebih nyaman impor dibanding produksi dalam negeri. Iya. Karena simple impor itu. Cukup izin dari Kementerian Perdagangan, disahkan DPR, bahkan nggak perlu disahkan DPR. Ya? Iya, PI itu nggak perlu pengesahan DPR. Berarti kementerian cukup rekomendasi. Kalau dulu ada RIPH namanya, ada rekomendasi dari Kementerian Pertanian dibawa ke Kementerian Perdagangan, turun PI, izin impor. Nah, izin impor ini persoalannya juga kita sesama-sama tahu lah bahwa ini juga perlu proses dan maaf dalam tanda kutip tidak gratis gitu. Jadi memang ini yang membuat lebih nyaman orang impor. Nah, persoalannya adalah harga di luar itu lebih murah dibanding harga dalam negeri. Ini yang perlu kita evaluasi. Keberpihakan pemerintah terhadap petani di luar negeri, di negara-negara luar yang penghasil, misalnya Thailand seperti Thailand, Vietnam, Cina, itu lebih besar keberpihakannya dibanding di Indonesia. Contoh, pupuk saja pupuk. Ya, pupuk ya. Pupuk itu mungkin kalau di sana bahkan yang menentukan harga pupuk itu petani. Bahkan petani sendiri nggak perlu pupuk pemerintah lah, cukup produksi sendiri. Itu bisa begitu, tapi di Indonesia tidak. Bahkan pupuk kurang-kurang karena ada campur tangan dalam kebijakan itu, ada campur tangan dari banyak pihak. Ya, DPR berbagi pupuk juga ke konstituen.
Kepala dinas dapat jatah juga. Ini kan masalah sebenarnya. Maka ini yang harus kita luruskan. Harus by name, by nick. Siapa yang benar-benar luasannya berapa yang harus diberikan. Ini jadi problem. Petani kita itu tidak akan pernah sejahtera. Karena memang ada proses-proses yang apa ya? Contohkan kalau petani beras katakanlah, kami sebutnya sistem ijon. Sebelum tanam dia pinjam duit dulu sama pengepul. Yang punya modal. Yang punya modal, pengepul lah. Dia. Aku mau tanam perlu bibit, pinjam duitnya dulu. Anak sekolah dalam proses tanam, aku punya tanaman sekian nih proses tanam, anakku mau sekolah, bagi dulu pinjam sehingga nanti panennya juga mereka yang menentukan harganya, bukan petani lagi. Nah ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Banyak faktor lah. Ini kalau kita kupas mungkin dari sini saja perlu. Dari harga saja sudah. Iya, dari proses saja itu perlu banyak yang kita benahi. Yang terakhir adalah rantai distribusi pangan yang cukup panjang. Itu poin yang penting untuk dijaga karena kami mengusulkan ada subsidi distribusi itu sempat dijalankan. Itu subsidi distribusi maksudnya seperti apa, Mas? Contoh begini, kenapa harga daging sapi itu lebih tinggi harganya? Karena distribusinya mahal. Dari NTT ke Jakarta itu bisa setengah harga sapi gitu. Nah itu kenapa pemerintah tidak menyiapkan subsidi distribusi berupa berupa kapal yang memungkinkan untuk bisa membantu peternak kita atau petani kita bisa menjangkau wilayah-wilayah yang kebutuhannya cukup besar. Nah hal-hal ini yang terus kita suarakan, kita sampaikan ide-idenya, kita sampaikan program-program yang memungkinkan membantu petani-petani kita sehingga petani kita ini tidak patah arang. Ini kita belum bicara bagaimana pengurusan lahan. Ini banyak sekali lah hal-hal yang memang harus dipikirkan pemerintah ke depan. Dan pemerintah Presiden Jokowi kurang, saya tidak bilang tidak fokus, tapi kurang fokus dalam posisi itu. Nah, berbicara data Mas Mansuri, ini mungkin bisa dikoreksi seperti itu. Saya menemukan data bahwa kebutuhan beras, berbicara pangan salah satunya beras nasional itu 31 juta ton. Kemudian produksi beras di 2023 adalah 30,9 ton. Nah, artinya bahwa ada gap sekitar 1 ton untuk kebutuhan masyarakat Indonesia. Nah, salah satu caranya itu kan impor yang dilakukan pemerintah. Datanya saya dapat ada sekitar 4, sekian juta ton diimpor. Nah, secara teori ekonomi itu kan kalau ada kebutuhan pasti perlu ada pemasukan atau pendukungan dan akhirnya terhadap harga. Nah, apa sebetulnya cara lain selain impor? Apakah bisa dengan cara meningkatkan produksi pertanian? Otomatis. Subsidi dan lain sebagainya itu hal dasar apa yang sebetulnya bisa dilakukan selain impor? Sebenarnya negara kita ini sudah punya badan usaha yang memang diberikan tugas untuk fokus ke beras ya. Bulog ya. Nah ini yang seharusnya menjadi concern Bulog. Ini persoalannya adalah BUMN seperti Bulog. Kalau dulu mungkin disuplai ya. Tapi sekarang kan didorong untuk dia profit, itu persoalannya. Nah ini juga masalah gitu, karena serapan gabah petani itu juga tidak maksimal di Bulog. Harusnya Bulog benar-benar punya cadangan ya. Dan ini memang benar-benar harus duduk bersama dari awal dengan Kementerian Pertanian. Saya butuh produksinya 40 juta ton, dan itu harus komitmen 40 juta ton itu harus diserap, terpenuhi dan bahkan lebih gitu, karena harus ada pasokan yang disiapkan karena ini perintah undang-undang gitu. Nah kalau itu tidak dilakukan, selamanya kita akan subsidi silang. Di saat kebutuhan mendesak impor,
Di saat kalau ada surplus, kita bisa bisa swasembada, bisa ekspor ke luar negeri gitu. Jadi hal-hal ini tidak ada kerugian sebenarnya kalau pemerintah benar-benar fokus dan concern di sana. Berapa luas lahan produksi kita? Bagaimana penambahannya? Mungkin ide-ide mungkin food station gitu ya. Walaupun memang eksekusinya saya kurang sependapat gitu. Karena harusnya, kalau menurut saya harusnya melibatkan petani yang ada di sana, lokal gitu. Kalaupun harus ada perluasan, biarkan petani yang menentukan. Diberikan kewenangan untuk, bukan pemerintah yang jadi petani gitu. Tapi apapun itu, idenya oke, memperluas lahan tanam itu oke. Tetapi memang harus banyak evaluasi dalam proses kerja. Saya yakin ya, kegagalan food station pada tahun lalu itu bisa menjadi pegangan untuk pemerintahan ke depan lebih hati-hati dan lebih berhasil. Karena menurut saya tidak ada yang berhasil kalau tidak gagal dulu gitu. Jadi bolehlah kemarin gagal, tetapi ke depan harus lebih baik. Itu kira-kira gambaran umum tentang persoalan beras ya. Beras. Tapi beras ini kalau kita mau serius, saya yakin kita bisa swasembada. Dan kita benar-benar harus mendetail ya, bagaimana pupuk Indonesia kan yang diberi kewenangan pupuk itu pupuk Indonesia. Pupuk Indonesia bisa mendistribusikan langsung ke tangan-tangan petani. Itu jauh lebih efektif dibanding harus melalui beberapa jejaring ya. Beberapa toko misalnya. Beberapa toko melalui distributornya langsung diberikan ke person to person. Maka data petani itu juga menjadi penting. Semuanya karena kita ada di data kita ya. Semua hanya harus berdasarkan data. By name, by nick, berapa luas lahannya, dia tanam apa, berapa pupuk asumsi yang dibutuhkan, dan itu tidak perlu ribet-ribet. Selama memenuhi syarat itu, dia terdata sebagai petani, berikan. Kalau Mas Mansuri lebih setuju data itu dipegang oleh Badan Pangan Nasional atau BPS? Badan Pangan. Karena kewenangan BPS tidak punya kewenangan untuk mungkin boleh dia memberikan masukan data petani, tapi pemegangnya adalah tetap Badan Pangan. Kalau yang melakukan survei silahkan, asal metodenya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, berbicara soal data, Mas Mansuri, saya juga kaget seperti karena saya memang bukan fokus terhadap isu ketahanan pangan dan pertanian. Ternyata ada penurunan jumlah petani, dan termasuk tidak ada motivasi yang dikeluarkan oleh teman-teman generasi saya, generasi muda kayak gitu. Nah, bagaimana Mas Mansuri melihat bisa disebut permasalahan sebetulnya dinamika seperti ini, Mas? Karena kalau misalnya pekerjaan petani ini semakin menurun atau petani ini semakin menurun, maka otomatis produksi juga semakin menurun pasti. Dan akhirnya ya mau gimana pun pemerintah harus impor beras dan lain sebagainya. Nah, itu kira-kira gimana? Apakah itu juga faktor petani itu dianggap tidak sejahtera dalam artian atau tidak disejahterakan oleh pemerintah atau seperti apa, Mas? Ya, kita harus mencoba meluruskan cara pandang kita bahwa petani itu pahlawan kita. Ini yang harus diimbangi dengan semua kebijakan yang berkaitan dengan pertanian. Kenapa generasi sekarang bahkan mohon maaf, dia malu kalau mengaku bahwa keluarganya keluarga petani. Ini kan cilaka sebenarnya. Bahwa kita hidup itu dari mereka semuanya. Ini harus dibalik pemikiran itu, diimbangi dengan kebijakan macam-macam lah. Apakah itu bagaimana kesehatan mereka, jaminan kesehatan mereka, bagaimana permodalan mereka, bagaimana menjamin hasil yang mereka terima. Tadi saya sampaikan bahwa ada sistem ijon yang mereka tidak akan mendapatkan hasil apapun. Anaknya sekolah, uangnya habis, dia harus ijon, harus pinjam dulu. Nanti diganti saat
panen. Ini masalah yang sangat serius menurut saya. Apalagi kalau panennya gagal seperti itu. Apalagi kalau panennya gagal, hutangnya semakin numpuk. Ada bahkan El Nino, El Nina dan apalagi iklim cuaca ya. Nah ini yang menimbulkan petani kita sudah nggak nyaman lagi bertani gitu. Karena semakin tertekan, tergencet, terinjak, mereka juga nggak leluasa. Jadi ojek aja lah, jadi ojol aja lah, jelas duitnya, nggak perlu berkeringat. Padahal ini negara yang sangat bergantung pada pangan sebenarnya. Negara kita, bangsa kita ini, masyarakat ini, kita ini kan konsumtif ya. Apalagi kalau dulu mungkin sagu, ada ketela, itu masih menjadi jagung. Sekarang beras itu satu-satunya. Dan persoalan lagi adalah pemerintah selalu memberikan solusi-solusi yang menurut saya justru membuat masyarakat kita tidak tercerahkan gitu. Ya kalau beras nggak ada ya makan ubi, ini kan solusi-solusi yang menurut saya nggak. Ya kalau cabenya mahal ya tolong, kalau cabenya mahal ini sendiri tanam sendiri. Ini solusi-solusi yang menurut saya tidak menenangkan. Nah, kira-kira Mas sebagai seorang praktisi dan juga pemerhati seperti itu, hal konkret apa yang perlu dilakukan? Misalnya perlu membuat sebuah undang-undang soal kesejahteraan sosial petani, atau perlu meningkatkan produksi pupuk dan lain sebagainya. Ya, saya nggak merekomendasikan ada tambahan undang-undang ya. Udah terlalu banyak undang-undang. Dan undang-undang itu bisa direvisi kapan saja ya. Yes, menurut saya tidak. Kita fokus saja. Mungkin turunan dari undang-undang lah, bisa kepres, bisa permen bisa macam-macam lah di bawahnya. Tetapi yang paling penting bukan peraturannya, tetapi komitmennya. Ini yang harus diutamakan. Komitmen itu dituangkan dalam kebijakan-kebijakan. Nah, peraturannya mengikuti, dan itu cukup dari kementerian-kementerian teknis ya. Itu cukup di kementerian teknis. Soal bagaimana agar negara kita menjadi swasembada pangan, itu butuh komitmen yang sangat besar. Tidak hanya dari presiden, tetapi dari menteri-menteri yang nanti akan ditunjuk. Oke lah, kita lepaskan dulu atribut partai, kita lepaskan dulu kemewahan sebagai pimpinan, sebagai menteri, tetapi kita lebih fokus untuk memperkuat petani kita ke depan. Itu jauh lebih penting ya, komitmen awal itu, dibanding dengan isu-isu saat yang menguntungkan mereka. Sebenarnya kalau saya boleh sampaikan bahwa legacy itu akan ada pada seseorang yang diberikan kewenangan dan menjalankannya dengan sepenuh hati. Oke, berarti ini kode buat Pak Prabowo seperti itu. Ya termasuk pembantu-pembantunya. Ya, berarti perlu juga memformulasikan komposisi menteri yang sebetulnya sesuai dengan kompetensi seperti itu ya. Salah satunya kementerian dalam hal ini pertanian. Ya, tidak hanya dari sisi pemahaman terhadap persoalan itu, tetapi komitmen terhadap kebangsaan kita itu jauh lebih penting. Dan kadang awareness itu yang justru nggak ada. Iya, menteri itu bisa, menteri ini lebih mudah dibanding Mas Aska untuk podcast harus mempelajari detail bagaimana persoalan-persoalan yang dihadapi. Tapi kalau menteri tidak perlu, sudah punya banyak pembantu untuk menyajikan data, tinggal baca saja, bahkan tidak perlu baca, bisikin saja. Itu menteri lebih mudah untuk mempelajari situasi. Tapi yang paling penting adalah sebenarnya mereka pelaku, itu jauh lebih penting. Kalau mereka pelaku, mereka bisa merasakan ruhnya dapat ya, kebijakannya juga akan lebih tepat gitu. Tetapi kalau ini bukan berarti tidak memperbolehkan ya, tetapi paling tidak itu akan tepat ke depan jika mereka sudah mengerti persoalan-persoalan yang dihadapi pada posisi yang sebetulnya yang di grassroots ini yang perlu dimengerti ya. Nah, Mas Mansuri, berbicara soal apa ya disebutnya ya, kita melihat
menerawang ke depan 5 sampai 10 tahun ke depan kan kita tahu ada globalisasi, kemajuan teknologi dan lain sebagainya. Apakah juga modernisasi dan penerapan teknologi itu juga penting di dalam dunia ketahanan pangan, Mas? Otomatis seiring waktu berjalan maka teknologi adalah keniscayaan yang juga harus kita ikuti. Bagaimana perkembangan negara-negara maju ke depan dan kita harus mengikuti itu secara otomatis. Sekarang di luar negeri itu sangat pesat berkembang. Di Cina lah proses-proses pertanian yang sudah tidak konvensional lagi. Ini yang harus dipelajari oleh pemerintah dan melibatkan semua universitas teknologi untuk berpikir bersama, duduk bersama bagaimana kita mengikuti perkembangan-perkembangan yang terus terjadi. Bahkan kalau tidak salah di Jepang itu ada sawah di atas gedung sawah di atas gedung. Sawah bertingkat, sawah itu karena apa? Karena ada komitmen di sana. Maka kebijakannya juga turunannya akan mengikuti gitu. Nah, teknologi adalah sebuah keniscayaan. Mas Mansuri menstatementkan begitu. Namun yang saya lihat Mas Mansuri ini, memang generasi kita tidak bisa memunafikan bahwa ada teknologi seperti TikTok, Facebook, Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya. Ini bukan sponsor, tapi ini sebuah brand yang biasa kita gunakan sehari-hari seperti itu. Kalau satu saja saya lihat misalnya di TikTok, karena saya sebagai pengguna TikTok seperti itu. Kita tahu ada TikTok Shop, Mas. Yang mana beberapa waktu lalu memang sempat dipermasalahkan oleh Kementerian Perdagangan. Karena dianggap itu media sosial bukan media jualan seperti itu dan sebagainya. Yang pada akhirnya mereka bergabung ke Tokopedia. Nah, tapi jika kita melihat satu item saja Mas Mansuri, saya sempat melihat membuka beras, kata kunci beras. Kalau kita lihat dari Badan Pangan Nasional, saya sempat sedikit searching seperti itu ya. Kita tahu bahwa ada beras premium, ada beras biasa atau beras apa disebutnya ya? Iya. Beras biasa sebetulnya. Beras premium ini medium medium. Beras premium itu di angka sekitar 15.000. Sedangkan yang medium itu di angka 14.000. Jika kita rata-ratakan itu ada di angka 14.000 sekian per kilogramnya. Tapi ketika kita lihat di TikTok Shop, Mas, beras itu yang saya lihat beras premium itu sampai 9.500 Mas per kilogramnya. Nah, itu kan menjadi sebuah anomali, menjadi sebuah dinamika ketika kita bicara soal petani harus disejahterakan dengan kita kalau bisa bicara soal konvensional kan di pasar mengikuti harga lingkup pasar seperti Badan Pangan Nasional. Tapi kita lihat kalau misalnya kita ditawarkan sebagai masyarakat yang konsumtif dan hitung-hitungan, pasti akan memilih lewat media-media lain. Nah, bagaimana Mas Mansuri melihat fenomena tersebut dan apa sebetulnya yang perlu kita perbaiki bersama gitu, Mas? Ya, teknologi adalah keniscayaan dalam proses atau hulu sampai hilirnya. Saya juga sama, kita sama pengguna TikTok. Tetapi TikTok ini harus dimanfaatkan, bukan kita dimanfaatkan TikTok. TikTok ini harus kita manfaatkan. Untuk apa? Untuk sesuatu yang mencoba sesuatu yang baru yang memang tidak dimiliki. Nah, kalau kita bicara e-commerce TikTok Shop kata-kata, atau sekarang Tokopedia Shop apa namanya ya? Lazada, Shopee dan lain sebagainya. Dan banyak sekarang sudah didorong ke e-commerce lokal. Nah, bagaimana agar mereka, petani kita, masyarakat kita, UMKM kita itu juga harus memanfaatkan itu sesungguhnya. Kenapa ada beras premium, ada beras medium, bahkan kenapa harganya yang satu bisa 9.500, padahal itu medium, ada yang premium cuma 11.000 gitu di TikTok. Karena ini sebenarnya hanya proses pemanfaatan. Kehadiran pemerintah penting sebenarnya untuk masuk ke wilayah itu, tidak dilepas, tidak dibiarkan dijadikan pasar bebas. Sebenarnya kan ini simpel ya. Beras yang dari petani disortir ulang, ditambahkan sedikit disortir
mana yang utuh, mana yang pecahan, ya kan? Dan tinggal dipisah, ini yang premium, ini yang medium. Harganya sebenarnya jauh lebih murah. Ini kan masuk ke perusahaan, akhirnya bahkan lebih diputihkan. Itu ada teknologinya sekarang. Lebih harumnya lebih terasa, tercium. Ini juga ada teknologinya sebenarnya. Nah, ini yang harus dimanfaatkan, dan pemerintah harus hadir sebagai pihak yang mendorong agar ini juga bisa dimanfaatkan oleh petani-petani kita. Tuh, dengerin pemerintah. Melalui pemerintah daerah mungkin ada BUMD, ada pemerintah daerah yang memungkinkan untuk didorong, dan itu termasuk penjualannya. Petani bisa kok jualan sendiri. Tinggal caranya diberikan, diinformasikan ke pemerintah. Ini pelatihannya, packagingnya yang lebih menarik. Berarti harus ada lintas lembaga seperti itu, Mas ya? Mulai dari Kominfo dan lain sebagainya, itu juga punya tanggung jawab. Saya tidak tahu ya Kominfo, tapi sebenarnya untuk teknologi pemasaran e-commerce, semua orang bisa mempelajarinya sebenarnya. Kita tinggal cek bagaimana kita bagaimana kita buat akun, menjual. Nah, kita permudah dengan konten-konten yang menarik, yang memungkinkan orang mencoba. Ini kan sebenarnya kampanye yang harus dibangun, dan ini boleh juga tidak hanya petani, tapi UMKM kita juga harus bangkit untuk bisa menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Nah, PR bagi pemerintah lagi, tuan rumah di negerinya sendiri. Terakhir, Mas Mansuri, soal IKAPI. Kalau kita melihat Mas Mansuri kan melihat IKAPI. Apa sebetulnya yang ini kan sedang dalam proses pemerintahan transisi, walaupun memang IKAPI sudah lama berkonsentrasi di dalam isu perdagangan pasar atau pedagang pasar. Apa yang IKAPI tawarkan soal politik kebijakan, khususnya tentang, tadi kita berbicara harga, Mas, khususnya tentang harga antara pedagang pasar dan juga pemerintah. Apakah IKAPI juga mengadvokasi dan mengintervensi pemerintah untuk ini loh, pedagang pasar minta sekian, pemerintah janganlah minta di bawah itu gitu, dan lain sebagainya. Itu apa kebijakan yang sedang atau sudah IKAPI lakukan, Mas? Pertama, karena ini terakhir ya, jadi saya agak panjang. Pertama, IKAPI menaruh harapan besar terhadap pemerintahan yang baru, Bapak Prabowo. Kami merasa bahwa presiden terpilih Pak Prabowo ini punya komitmen terhadap pangan. Itu dulu yang paling penting. Ini yang akan kami kawal. Komitmen ini yang harus dituangkan dalam kebijakan demi kebijakan yang berpihak terhadap petani, terhadap pedagang pasar, dari hulu sampai hilir. Karena pedagang pasar itu pusat pertemuan antara pedagang, penjual, dan pembeli. Betul. Satu pasar itu perputaran uangnya, pusat perputaran uang yang paling besar dalam satu daerah. Di sana pusat silaturahmi yang tidak pernah ada habisnya. Semua orang datang ke pasar untuk mencari sesuatu. Semua orang bisa berdiskusi di pasar soal kebijakan. Semua orang bisa melakukan lobby apapun di pasar. Bahkan kalau zaman ibu saya, karena ibu saya pedagang ya, ibu saya itu tidak perlu kirim undangan untuk acara-acara di rumah, tidak perlu, cukup di pasar. Nanti tanggal sekian aku mau ada ini ya, datang ya. Gitu. Orang berbondong-bondong datang. Kekompakan ini yang membuat negara ini bertahan sampai pada titik ini. Kita diterpa krisis berulang kali. Pasar tradisional lah yang menjadi pondasi perekonomian kita, dan negara ini masih tetap bisa berjalan. Maka concern pemerintah salah satunya harus pasar, tidak hanya pangan. Yang kedua, saya melihat bahwa harapan besar itu ada di pundak Presiden Prabowo, calon presiden terpilih Prabowo Subianto, karena saya merasa bahwa
Bapak Presiden ini umurnya sudah sepuh ya. Artinya ini kesempatan terakhir Bapak Presiden menyuguhkan pengabdian terhadap bangsa ini, terhadap rakyat kita, terhadap negeri ini. 50% lebih masyarakat kita memilih beliau. Artinya pun ada harapan besar masyarakat terhadap beliau. Salah satunya adalah pangan. Saya lihat statement beliau lebih fokus pada pangan. Apa ke depan kita tidak tahu. Kita akan kawal karena IKAPI selalu fokus pada proses-proses kebijakan pemerintah, mengawal. Jika itu sedikit bergeser, kami akan terus mengingatkan. Tapi yang paling penting adalah dari hulu sampai hilir, kebijakan itu perlu ditata ulang. Sistem ini harus dibangun ulang. Bagaimana data itu diperbaiki, bagaimana jalur distribusinya dipersederhanakan, bagaimana impor dikurangi. Impor kita ini sudah dalam kondisi yang sangat waspada, tinggi. Bawang putih kita itu saya sudah tidak sebut 99% lagi, saya sudah sebut 100%. Kebutuhan dalam negeri kita bawang putih itu impor. Maka ini sudah, dulu kita bisa swasembada, sekarang impor dan harganya terus naik. Dari 20.000 ini harus benar-benar dievaluasi. Perlu political will karena hanya presiden yang mampu melakukan itu. Kalau menteri, ya saya yakin menteri tidak akan bisa berbuat apa-apa jika ada intervensi soal importasi. Tetapi menurut saya presiden harus benar-benar fokus. Oke lah, bawang putih kita korbankan. Tapi selain itu kita harus berdaya, berjuang, mengumpulkan semua stakeholder yang ada. Kita punya banyak universitas terbaik, teknologi, duduk bersama bagaimana teknologi yang baik untuk pertanian kita sesuai iklim yang ada. Ya, 3 yang selain data tadi ada iklim pada bulan ini yang kerjasama dengan BMKG. Bulan ini akan ada gelombang hujan yang panas yang berkepanjangan, El Nina itu harus dihitung betul sehingga itu tidak berefek pada produksi dalam negeri kita. Kita harus memaksimalkan itu. Termasuk Badan Pangan juga kita dorong untuk ada seperti storage penyimpanan makanan, bahan pangan ya. Sehingga jika di saat-saat tertentu itu kita tidak perlu impor, kita sudah siap. Teknologi ini harus dipersiapkan dan itu kita butuh komitmen. Maka mungkin pada kesempatan ini mewakili teman-teman pedagang dan petani, harapan itu ada di pundak Pak Prabowo. Dan saya masih masih punya keyakinan bahwa Pak Prabowo akan menyuguhkan kebijakan yang ini akan dikenang oleh anak cucu kita nanti atas kebijakan-kebijakan yang mungkin tidak akan menyulitkan beberapa pihak yang sudah membantu dia, tetapi ini akan dikenang oleh rakyat kita di tahun-tahun yang akan datang selanjutnya. Baik, terima kasih. Sama-sama Mas Aska. Mas Mansuri sudah berkenan berdiskusi. Iya, waktunya cepat ya. Padahal banyak yang belum kita kupas. Baik, bisa di episode selanjutnya jika berkenan. Nah, yang paling penting Mas Mansuri, tadi sudah disebutkan bahwa di awal tongkat kayu dan batu akan jadi tanaman. Nah, inilah waktunya bagi pemerintah terpilih Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka untuk memastikan bahwa ketersediaan pangan dan juga ketahanan pangan nasional semakin baik dan tidak bergantung pada negara lain. Karena begini, kita masuk perang ya. Cina menghentikan beberapa produk untuk diekspor. India juga sudah menghentikan beberapa produk untuk diekspor. Ini berbahaya kalau kita tidak mempersiapkan. Baik, terima kasih Mas Mansuri. Terima kasih Mas Aska. Terima kasih teman-teman para pemirsa podcast data kita. Untuk kita, jangan lupa subscribe, share dan like jika berkenan disebarluaskan bahwa inilah catatan dari seorang Mas Mansuri selaku Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Makasih Mas Mansuri. Makasih Mas. Ya.